Jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, hari ulang tahun warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Ibu Retno Haryanti Wahyu Wardani, tanggal 17 dari kelompok 5, Ananda Afrito Selvano Nugraha, tanggal 17 dari kelompok 5, Ananda Raisa Venantia Fania Kusuma Dewi, tanggal 18 kelompok 2, Saudara Catur Budi Kriswantoro, tanggal 20 kelompok 5, Bapak Daniel Bayu Prakoso, tanggal 22 kelompok 4, serta Saudari Tesalonika Daranindra, tanggal 22 dari kelompok 5. Kiranya Tuhan memberkati. Berikutnya untuk warga sakit, mohon dukungan doa untuk Bapak Suryadi dari kelompok 4 yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Elizabeth Ruang Lukas Semarang. Mohon perhatian dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya masa Pentakosta 2021. Tanggal 23 Mei 2021, ibadah Pentakosta dan unduh-unduh Ambarawa jam 7 pagi dan jam setengah 5 sore, serta Banyu Biru jam 9 pagi. Serta ada arak-arakan hasil bumi, pelelangan hasil bumi untuk Ambarawa pagi dan Banyu Biru, perjamuan kasih setelah ibadah, pengumpulan persembahan unduh-unduh. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Peneguhan komisi periode 2021 sampai 2024. Pada kebaktian Pentakosta tanggal 23 Mei 2021 akan dilayankan peneguhan pengurus Komisi Anak, Komisi Adiyuswa, Komisi Pemeriksa Pengawas Keuangan, Komisi Peribadatan, Komisi Peralenan, Komisi Paduan Suara, dan tim Rumah Emeritasi Pendeta periode 2021 sampai 2024. Mohon perhatian dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Berikutnya lomba pujian rohani. Komisi Peribadatan GKJ Ambarawa menyelenggarakan lomba pujian rohani khusus Adiyuswa di atas usia 55 tahun dengan tema Tangguh di Masa Pandemi. Karya bisa berupa suara atau video maksimal 4 menit. Dikirimkan paling lambat tanggal 23 Mei 2021 ke Ibu Yohana Yuliani Widiasmoro melalui nomor WA 0821 3823 1186. Mohon perhatian dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu yang terkasih untuk warta jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu Paskah ke-7 dengan tema Teguh atau Runtuh di Dunia yang Keruh. Saya persilahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk saat hening sejenak. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah dengan panggilan beribadah, dengan kita menyanyikan pujian PKJ nomor 27, bait 2 dan 4, nyanyikanlah nyanyian baru. Pencipta cakrawala
Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini kita sucikan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita akui, kita syukuri cinta kasih dan pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dengan kembali memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan bait yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah semua ciptaannya. Saat ini Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama kita melalui hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita melalui Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan 3, batu karang yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita juga akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambilkan dari Kisah Para Rasul 1
ayat 15 sampai 17 disambung ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Petunjuk hidup baru diambilkan dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13 yang demikian firman-Nya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita akan menyanggupinya melalui PKJ 203, Ada Damai Sejahtera Allah. Ada
Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanda rasa syukur kita atas kasih penyertaan Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berupaya, untuk berusaha mencukupi setiap kebutuhan kita. Sebagai dasar kita memberikan persembahan, terambil dari Mazmur yang pertama. Yang demikian firman dari Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439 bait pertama dan yang kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami, di mana Tuhan memberikan kemampuan bagi kami untuk bisa mencukupi, berupaya di dalam kami mencukupi setiap kebutuhan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur itu, kami mengumpulkan persembahan dan kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, menyucikannya, sehingga yang kami kumpulkan ini
nantinya berguna bagi pelayanan gereja kami ini. Sebentar ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya juga mampukan kami sehingga bisa menerima, menyimak, dan merasa-rasakan dengan sepenuh hati. Dan nantinya kami bisa belajar untuk melaksanakannya di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bacaan Injil di Minggu Paskah ke-7 ini kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita disodori tema teguh atau runtuh di dunia yang keruh. Nah, sering kasih di dalam Kristus Yesus,
Ini menjadi satu pertanyaan reflektif untuk kita di tengah dunia yang keruh ini. Kita tidak bisa memandang segala sesuatu secara jernih di masa pandemi ini. Apakah kita termasuk yang mampu teguh atau bahkan runtuh di tengah-tengah kondisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bacaan-bacaan kita itu berbicara tentang kesinambungan, keberlangsungan kita sebagai gereja. Kesinambungan kita dalam menjalankan tugas kita. Ada kontinuitas supaya kita tetap teguh di dunia yang keruh ini. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan-bacaan kita secara khusus pada dasarnya berbicara tentang doa. Berbicara tentang upaya menyelaraskan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebab antara iman dan tindakan kita itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi doa itu sebagai salah satu praktek iman kita, itu sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Saya semalam melihat sebuah film yang lama, ya judulnya I Am Gabriel, yang ya mempromosikan ada tikar doa. Ya, jadi itu mengingatkan bagaimana kita perlu terus-menerus menjalin hubungan komunikasi dengan Allah. Jadi ternyata hubungan kita itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, bacaan hari ini sekali lagi, apakah doa kita ini mengubah hidup kita? Apakah doa kita ini menuntun pada sebuah tindakan yang mampu mengubah dunia bahkan, mengubah sekitar kita? Nah, Bapak Ibu, sebelum ke hal tersebut, pertanyaan awalnya adalah, mungkin ada yang simis terhadap doa. Apakah Allah menanggapi doa kita? Apakah doa kita itu punya dampak terhadap tindakan Allah dalam kehidupan kita? Atau kalau kita bertanya, apakah doa kita sendiri itu membuat perbedaan dalam hidup kita? Apakah doa kita itu mengubah dalam kehidupan kita? Apakah doa kita itu memungkinkan Allah dapat bekerja secara aktif di dunia kita melalui kita? Untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kesejahteraan sesama. Ada pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah doa kita sebenarnya juga mencerminkan pemahaman kita yang benar tentang tidak hanya keilahian, tetapi juga mencerminkan tentang kemanusiawian kita. Mencerminkan tidak hanya tentang kebebasan kehendak kita, tetapi juga daya kreatif yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Jadi doa kita sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang siapa Allah, tentang siapa kita, tentang kebebasan kita, tentang kreativitas kita. Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan leksionari saat ini. Kisah para rasul di sana menggambarkan pertemuan jemaat yang perdana dalam sejarah gereja. Dan persoalan yang diselesaikan dalam kisah ini adalah bagaimana pengganti posisi Yudas di antara para rasul. Menarik kalau kita cermati kisah yang ada dalam kisah para rasul pasal pertama. Komunitas gereja mula-mula lalu melempar undi. Nah, terima kasih. Tentu kita bisa membayangkan. Jemaat mula-mula menulis nama Matias, menulis nama Justus di dalam 2 batu, lalu meletakkan batu itu dalam sebuah mangkok atau guci, lalu mangkok atau guci itu diguncang-guncangkan, dan batu pertama yang keluar atau yang jatuh, itu diyakini mewakili pilihan Allah untuk menjadi penerus pengganti Yudas. Nah, di sini sering kasih, tentu ini cara lama yang masih menimbulkan problematika di saat ini. Apakah hasilnya itu, wah ini kalau begitu untung-untungan ini. Nah, kalau bicara untung-untungan, ini takdir nih.
Atau kombinasi dari kedua-duanya, antara untung-untungan dan antara takdir. Tapi sering kasih, jelas cara seperti ini tidak lagi kita pakai kalau kita memilih penatua atau memilih diaken, apalagi memilih pendeta atau memilih pemimpin spiritual kita. Tapi kalau kita cermati sering kasih dalam kisah tadi, tindakan jemaat awal, sebelum mereka memilih, mereka mengawali dengan kuasa doa. Jadi komunitas diminta untuk berdoa, untuk meminta Allah memilih dengan cara yang sangat sederhana atau sangat kuno tersebut. Lalu mereka berdoa, memohon kehadiran Allah, supaya Allah hadir dalam proses tersebut. Dan ketika Allah dilibatkan dalam doa, maka bisa kita katakan itu tidak hanya sekedar keberuntungan, tetapi terjadi sinkronitas, terjadi sinkronisasi. Karena di sana mengungkapkan gerakan Allah di tengah-tengah peristiwa acak. Jadi melalui keberuntungan tadi, melalui peristiwa acak tadi, diyakini Allah hadir, mengungkapkan gerakannya. Jadi ketika dikocok-kocok itu Allah yang ikut serta ambil. Itu yang menjadi keyakinan jemaat mula-mula. Saya kasih fenomena hal berdoa. Saya pernah mendengar suatu kesaksian yang mengatakan, Pak Pendeta, ketika saya berdoa, hal yang bersifat kebetulan itu bisa terjadi. Dan ketika saya tidak berdoa, maka hal itu tidak terjadi. Nah, saya kasih, memang kita percaya doa memang tidak kita pahami sebagai sebuah mantra sihir ya, yang memudahkan kita. Tidak. Doa bukan cara untuk menabrak hukum alam atau hukum sebab akibat yang kita pahami secara normal. Tetapi kita percaya melalui doa kita menghubungkan diri kita dengan sumber kebijaksanaan. Jadi melalui doa kita terhubung dengan sumber kekuatan, dengan sumber wawasan yang lebih dalam. Jadi doa itu membuka hubungan kita dengan apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu melalui doa itu memungkinkan kita untuk melihat hal-hal secara lebih banyak. Supaya kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak itu. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu secara lebih dalam. Karena doa itu sebuah meditasi. Doa itu membuat kita berpikir lebih dalam. Tidak hanya sekedar kulitnya saja. Dan doa itu menghantar kita untuk memperhatikan kenyataan yang terjadi. Yang sebelumnya mungkin kita abaikan. Itu kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Jadi sekali lagi, doa dapat membimbing langkah kita untuk benar-benar bisa selaras dengan apa yang menjadi visi Allah, apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita dan bagi komunitas kita. Jadi sama seperti kisah para rasul tadi, diawali dengan doa sehingga di sana melalui peristiwa undi tadi diyakini Matiaslah pengganti Yudas. Dan kita tahu kisah selanjutnya Matias bisa menjalankan tugasnya sebagai penerus dari Yudas, sebagai pengganti dari Yudas. Dari sini Bapak Ibu yang terkasih, doa menghubungkan kita dengan sumber, dengan resources kebijaksanaan, resources kekuatan, bahkan kita mampu melihat secara lebih dalam. Sementara itu Bapak Ibu dalam bacaan Mazmur 1, di sana ada yang dihubungkan. Menghubungkan antara mengikuti Taurat Allah, mengikuti hukum Allah, dengan kesejahteraan pribadi atau kesejahteraan komunitas. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu di sini ada sinkronitas, ada keselarasan. Apakah kita mengikuti hukum Allah, hukum Taurat, sehingga itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi diri kita maupun komunitas kita. Jadi keselarasan dengan apa yang disebut dengan hukum spiritual, itu menjadikan yang mikro dan makro itu bisa terhubung. Tentunya dengan cara-cara yang suci. Jadi antara yang mikrokosmos dan makrokosmos, antara apa yang pribadi sifatnya dengan yang lebih besar itu terhubung.
Sehingga dengan demikian terjadi keharmonisan. Selaras dengan jalan Allah, selaras dengan hukum alam, sehingga hidup kita menjadi berkat. Jadi hidup itu bisa menjadi berkat kalau semuanya harmonis. Kalau semuanya itu selaras dengan hukum Allah. Sekali lagi, ketika kita mengikuti jalan Allah dan membiarkan jalan Allah itu terjadi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam setiap relasi atau hubungan yang kita miliki, mempengaruhi kehidupan spiritual kita, sama seperti tadi yang terjadi dalam komunitas jemaat perdana, kita akan mengalami kekuatan ilahi. Kita akan mengalami energi. Kita akan mendapat suatu wawasan yang lebih luas dan lebih dalam. Jadi sebenarnya Mazmur 1 itu juga bicara tentang doa. Bagaimana kita menyelaraskan dengan hukum Allah. Jadi dengan doa kita menyelaraskan dengan kehendak Allah. Maka akan ada suatu ide, wawasan baru muncul yang akan membimbing jalan hidup kita. Itu bacaan dalam Mazmur pasal 1 sama dengan kisah para rasul tadi. Bagaimana upaya kita menyelaraskan. Ini yang akan mempengaruhi apakah kita teguh atau runtuh di dunia yang keruh ini. Di 1 Yohanes, di sana berbicara tentang perlunya kita mengakarkan hidup kita dalam hubungan kita dengan Yesus. Jadi di sana digambarkan Yesus itu adalah teman spiritual kita. Dan kita yakin Dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita. Sehingga ketika kita fokus pada Yesus dalam iman kita, maka kita bisa mendapatkan atau kita mendapatkan share tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Tentang kehidupan kekal yang dibagikan oleh Allah melalui Yesus. Dan kehidupan kekal itu tentu bisa kita nikmati di masa kini maupun di masa yang akan datang. Jadi bacaan 1 Yohanes tadi, keselarasan kita dengan Allah ada dalam Yesus. Dan kita perlu mengakar itu, menyelaraskan kita dengan Allah dalam diri Yesus itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kekal itu bisa terjadi dalam situasi kita yang keruh ini. Keselarasan kita dengan Allah bisa kita tumbuhkan ketika kita mengakarkan diri pada Yesus. Oleh karena itu di sini kita perlu mempercayakan hidup kita, masa depan kita pada kasih Allah dalam Yesus. Dengan demikian kita tidak perlu lagi menjadi takut. Ya, kita tidak perlu menjadi takut akan segala ancaman atau tantangan. Dengan kita mengakarkan diri pada Tuhan Yesus, kita memiliki keberanian untuk menanggapi setiap tantangan hidup di sekitar kita. Karena kita tahu, hidup kita sepenuhnya ada di tangan Allah. Jadi dengan percaya kepada Kristus, maka itu bersifat relasional. Kita terhubung dengan Allah Bapa. Dengan terhubung dengan Kristus, kita akan terhubung dengan kekekalan dari ilahi. Ya, di tengah-tengah dunia yang berubah, kita akan terus ada dalam kekekalan ilahi. Memang, meskipun kita sudah mengakarkan diri pada Tuhan Yesus, kita bisa mengalami cemas dan takut. Tapi kita tidak takut pada ketakutan kita atau kecemasan kita. Jadi kita akan menghadapi itu bersama-sama dengan Kristus. Dan lebih dalam lagi dalam bacaan 1 Yohanes tadi, coba kita bayangkan bagaimana rasanya kalau tadi lebih kita yang aktif berdoa, bagaimana rasanya kalau Yesus sendiri yang mendoakan kita? Akan seperti apa bila Kristus sendiri yang mengetahui setiap tantangan dan harapan kita dan Ia mendoakan kita? Hal itu kita yakini karena kita tahu Yesus itu adalah perantara kita dengan Bapa. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus yang pertama. Dan saya yakin itu juga bisa kita alami pada murid-murid saat ini. Pada hidup kita, pada hidup saya, pada hidup saudara. Jadi doa Yesus dari Injil Yohanes 17 tadi,
ini sungguh-sungguh menjadi sumber penghiburan yang besar bagi orang yang mengakar, orang yang setia. Meskipun orang yang setia itu ada di situasi yang keruh, ada di situasi yang menantang. Sekali lagi, subjeknya bukan kita yang berdoa. Dalam Yohanes 17 tadi, Yesus yang berdoa untuk para pengikutnya. Baik untuk dulu maupun sekarang ini. Yesus berdoa untuk Petrus, Yesus berdoa untuk Yohanes, untuk Maria, dan Yesus juga berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk persekutuan dan persatuan jemaat. Dia juga berdoa untuk perlindungan jemaat. Yesus berdoa agar kita terlindungi dari pengaruh si jahat yang bisa memisahkan kita dengan saudara-saudara kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bacaan Injil Yohanes ini, bayangkan Yesus berdoa untuk saudara. Bukan kita. Bukan kita yang mendoakan Yesus, tapi Yesus yang mendoakan kita. Yesus berdoa untuk kita, doa perlindungan Yesus menjangkau dan mengelilingi kita. Doa Yesus memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini, ketika jalan yang benar seolah-olah diragukan, kita perlu tahu bahwa Allah menyertai kita. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita, ada doa Yesus. Makanya tadi ada lagu, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera Allah. Ini harus menjadi nyanyian kita di masa-masa pandemi ini. Jadi doa Yesus untuk para pengikutnya ini mengingatkan kita, ada satu budaya Celtic ya, yang kalau mau berdoa itu dia, kalau tadi saya cerita tentang tikar doa, ini di budaya Celtic, kalau dia berdoa atau menghadapi tantangan atau apa, dia membuat sebuah lingkaran. Dan dia yakin kalau dia ada di tengah lingkaran itu, dia yakin itu adalah lingkaran perlindungan Allah. Jadi kalau dia melakukan apapun juga, ketika dia mendapatkan ancaman, dia membuat lingkaran. Dan dia yakin lingkaran itu adalah tanda Allah yang mengelilingi hidup orang yang berdoa. Ada satu doa yang dikenal dengan doa Patrick. Bunyi doanya demikian. Kristus bersamaku, Kristus di hadapanku, Kristus di belakangku, Kristus di dalamku, Kristus di bawahku, Kristus di atasku, Kristus di sebelah kananku, Kristus di sisi kiriku. Kristus ada saat aku berbaring, Kristus ada saat aku duduk, Kristus di dalam hati setiap orang yang memikirkan aku, Kristus di mulut setiap orang yang berbicara tentang aku, Kristus di mata orang yang melihat aku, Kristus di telinga yang mendengar aku. Jadi intinya seringkali doa ini, kita selalu dikelilingi oleh kasih Allah. Dan kasih itu yang akan membuat kita teguh. Dan kasih itu pula yang tadi kita akan menyelaraskan hidup kita dengan hukum Allah, dengan jalan Allah, dengan kehendak Allah. Sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Meskipun ada di tengah-tengah tantangan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang keruh. Jadi Bapak Ibu, di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita dijamin, kita bisa percaya diri di tengah-tengah tantangan yang ada. Karena kita tahu, Allah itu sedekat nafas kita. Dan Allah selalu mencari hal yang terbaik bagi kita. Mencari kesejahteraan kita dalam segala situasi kita. Tetaplah teguh di situasi yang keruh. Amin. Saat teduh untuk kita.
kita panjatkan doa syafaat kita dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tidak hanya menjadi milik-Mu, tapi juga menjadi milik Kristus. Kami yakin perlindungan-Mu senantiasa kami dapati. Perlindungan-Mu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Allah. Dan biarlah melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, cinta kasih Allah tersalurkan. Cinta kasih Allah juga dilihat oleh sesama kami. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk hidup bersama kami di tengah-tengah keluarga. Engkau berkati, Engkau lindungi setiap anggota keluarga kami. Engkau beri hikmat kepada setiap kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Sehingga kami mampu menjalani kewajiban dan tanggung jawab kami. Sehingga berkat-Mu melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Tuhan berkati kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan tolong agar kami dapat terus mensaksikan kemuliaan nama-Mu, menjadi garam dan terang. Dan melalui kehidupan bergereja kami boleh dikuatkan satu sama lain. Cinta kasih kami semakin diteguhkan, pengharapan kami dikuatkan melalui persekutuan gereja kami. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan mereka untuk menemukan hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Sehingga mereka mampu menjalankan kewajibannya, menjalankan tugasnya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. Bapa, kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan.
Jemaat yang terkasih, bersama umat percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, tetaplah berdiri teguh dengan bersandarkan pada berkat Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan bait yang ketiga. Tuhan, jangan biarkan ku tentukan nasibku.